Man lam ya'rif qadran ni'am, orang yang kada pinanduk dengan kadar nikmat. Kita tuh sudah diberi nikmat iman, sudah diberi nikmat Islam, cuman ada di antara kita yang kada pinanduk dengan kadar nikmat iman dan kadar nikmat Islam. Itu kata beliau, subilaha min haitsu la ya'lam, akan dicabut nikmat itu dari arah yang tidak ia ketahui. Mun kita itu kada mensyukuri nikmat iman, kada mensyukuri nikmat Islam, maka salah satu hukumannya adalah dicabut itu nikmat ketika akhir hayat kita. Apa kabar jamaah? Su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Nikmat apabila kada disyukuri itu bisa berkurang dan bahkan hilang. Aktsarun nas la ya'rifuna ghadran ni'am illa idza faqaduha. Kebanyakan manusia dia tidak mengenal kadar nikmat itu kecuali ketika nikmat itu sudah hilang. Ketika nikmat sehat itu hilang, baru sadar sehat itu nikmat. Ketika nikmat kaya itu hilang, baru sadar kaya itu nikmat. Ketika perkumpulan semacam ini hilang, baru sadar bahwa perkumpulan semacam ini nikmat. Jangan nunggu hilang baru sadar akan itu kadar nikmat. Wa in sahiftah zanak, jika kamu berkawan lawan manusia, carilah kawan zanak. Zanak itu yang menghiasi kekuranganmu, inya bisa menjaga aibmu, inya bisa menjaga aib kita, Pak. Kalau kita mencari kawan yang bisa menjaga aib kita, jangan mencari kawan yang ketujuh mau umbar aib kita. Malah pahit, Pak, malah pahit. Ya, mun sudah tahu tuh kita lah berkawan lawan orang ini yang mana di belakang kita inya mau umbar aib kita, udah jaga jarak aja sudah. Ya, jaga jarak. Kenapa? Karena kadangkala kita ini kalau sudah merasa dekat dengan seseorang, kada apa jurang tuh, kada baatret lagi hendak berkisah tuh, kada baatret lagi, kada asaan lagi hendak berkisah tuh. Lalu terkisah masalah-masalah yang privat karena sudah dekat kisahnya nih. Terkisah masalah di rumah, terkisah masalah hal-hal yang privat tadi. Ternyata yang dikisahkan ini orangnya kada amanah, kada bisa menjaga aib kita. Bukannya memberi solusi, malah mengumbar caci maki di luar atau di belakang kita. Ini orang kada kawani-kawani. Dakwah dengan online jangan pernah sungkan. Sekarang anak-anak kita banyak di handphone daripada di majelis. Sekarang anak-anak kita banyak di handphone daripada di masjid. Hampir semua anak kita, dari anak kalangan masyarakat biasa sampai anak ulama sekalipun, kada kau lepas dengan handphone. Jangan kekanak-kanakan kita yang tua gitu. Jamaah, yuk gunakan ini. Terima kasih loh, ada live streaming. Terima kasih dia. Pian kau mengulang kaji kena bulik kadinget apa yang disampaikan guru, buka tayangan ulangnya. Nah, dapat ilmu banyak mana manfaatnya, banyak benar. Masya Allah. Jangan pernah pian berpikiran negatif thinking. Pikirlah selalu positif thinking. Kalau pian mikir negatif thinking pasti menyambat, ria aja, hendak pamer, hendak viral, kada ada habisnya. Yuk pede. Kita sedang melanjutkan syiarnya Nabi Muhammad. Insya Allah pian beratan dapat hadiah khusus dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta halal minta ridha. La tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dalam Al-Quran tuh Allah sebutkan, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Maksud harga murah itu apa? Dengan dunia. Dunia ini murah. Saking murahnya ini dunia, Bapak Ibu, orang kafir pun bisa memilikinya, orang bodoh pun bisa memilikinya. Kada sedikit orang yang bungul sugih. Jamaah, kada sedikit orang yang kada berpendidikan sugih. Menunjukkan apa? Dunia ini murah. Artinya siapapun bisa memilikinya. Allah, kada hanya orang pintar bisa memiliki dunia. Ya, orang bungul pun bisa memiliki dunia ini. Saking murahnya ini dunia.
ya Rabb. Kita ini semuanya ditolong oleh Allah. Yang tidak mungkin bisa mungkin. Yang pian tadi di Banua Pangoler beribadah, mungkin di sana pian rajin ibadah. Masya Allah. Jadi kembalikan kepada niat kita. Yuk tanamkan mulai wayah ini. Aku hendak berangkat umroh semata karena Allah. Aku berangkat umroh karena ditolong oleh Allah. Masya Allah. Dan disunahkan terus tajdidun niyah, memperbaharui niat. Karena ketika kita berniat yang betul, iblis syaitan tuh gak senang. Datang lagi nanti lintasan-lintasan bisikan syaitan di dalam hati yang mengolah niat kita itu yang tadinya lurus menyimpang. Nah ketika menyimpang, luruskan pulang. Tapak kalah tuh syaitan iblis. Karena menyimpang pulang, lurus akan pulang. Ya, kita ini kita lihat sesuatu, hati bisa berubah. Ya. Jadi ketika hati kita itu sudah mulai menyimpang niatnya, yuk langsung perbaiki lagi niat itu. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau niat pian itu bujur, maka hasil daripada amal pian itu pasti bujur. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi pernah berpesan kepada sahabat-sahabat Sidin ketika mau hijrah. Ujar Nabi, hanya saja amal-amal itu tergantung pada niat. Setiap perkara itu tergantung niatnya seseorang. Apabila ikam hijrah ini niatnya karena Allah dan Rasul, maka ikam dapati Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrah ikam untuk dunia, maka ikam dapati itu dunia, tapi Allah dan Rasul ikam kehilangan. Apabila ikam hijrahnya niatnya untuk babinian, hendak kawin di Madinah, maka ikam nikah kawin di Madinah, tapi ikam kada mendapatkan Allah dan Rasul. Maka hijrahlah kalian dengan niat karena Allah dan karena Rasul. Hijrah kalian tergantung dengan niat kalian. Ini pesan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Bayangkan, sahabat itu kan orang yang sudah berkelas di sisi Nabi. Kita ini jauh di bawah sahabat, ya kan? Mungkin niat kita salah, begini ya. Nah, sahabat aja terus diingatkan Nabi masalah ini niat. Niyatul mukmin khairum min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Bukan berarti amal itu ditiadakan, niat saja yang diunggulkan, bukan. Niat yang baik itu akan mengolah amal itu bagus. Dan niat kita itu kada perlu duit, kada perlu tenaga, sedangkan amal perlu tenaga dan perlu duit. Ayo, mana mudahnya niat lawan amal? Mudah niat tuh, tapi kada semua kita kawa melakukannya. Ya Allah. Nah, jadi mun ada lintasan-lintasan yang membelokkan niat kita, lah kasih perbaharui niat itu. Insya Allah seyakin-yakinnya ulun, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi dan dijanjikan oleh para ulama kita, munnya kuncinya bujur, mata kuncinya tuh bujur, tinggal memasukkan putar atau buka lawangnya. Tapi munnya kuncinya salah, ya kan, biar lawangnya itu ada, di dalamnya sudah tersedia pahala yang banyak, utak-atik ada mau terbuka. Nah, kunci untuk mendapatkan pahala yang banyak adalah lagi ke sana, pindah lagi ke situ. Itulah dunia. Nikmatnya hanya pada prosesnya. Coba kita makan. Nikmatnya hanya pada prosesnya. Sampai ke sini jadi baik. Tapi nikmatnya akhirat itu pada hasilnya, pada penghujungnya, pada puncaknya. Walaupun prosesnya pahit. Jadi kebalikannya, dunia itu nikmatnya hanya pada prosesnya, tapi tidak pada puncaknya. Sedangkan akhirat pahitnya pada prosesnya, tapi nikmatnya pada puncaknya. Ya Allah, harusnya semakin tua kita ini semakin paham makna hakikat dunia. Nahkoda hebat, bukan hanya pandai di dalam menjalankan kapalnya, tapi nahkoda hebat adalah dia memahami hakikat lautan yang diarunginya. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Manusia yang hebat bukan hanya yang bisa mengelola dunia sehingga dia suksesnya pada dunianya, tapi manusia yang hebat adalah manusia yang paham hakikat dunia yang dijalaninya. Semakin berumur kita semakin paham bahwasanya dunia ini
sifatnya berubah-ubah, tidak ada yang pastinya. Dari lemah kepada kuat, kembali lagi kepada lemah. Itulah dunia, Bapak Ibu. Yang masih main judi online, ulun doakan mudahan kada sugih 7 turunan. Yuk, yang masih, yang berhenti, insya Allah kada kena doa. Yang masih main judi online, hidupnya pasti berantakan. Nggak ada dek, nggak ada sugih itu melewati judi, nggak ada. Yang masih main judi online, ampe kena dari judi online naik kena ke pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Wahai adik-adikku, orang yang minjam, orang yang ketujubah hutang, hidupnya kada mau sugih walaupun punya rumah bertingkat, mobil 4, istri 4. Oh, ibu lagi tuh. Umpama nih lah, ada orang sugih punya mobil banyak, rumahnya luas, tapi hutangnya segudang di bank, nggak sugih. Yang sugih itu orang yang tanpa hutang, itu orang sugih. Jamaah, hidup itu yang penting jaya bukan kaya. Orang kaya belum tentu jaya, tapi orang jaya pasti kaya. Jamaah, Allah saking adilnya kepada hambanya, tidak memberikan kebahagiaan itu melewati harta atau pangkat. Karena Allah bisa saja memberikan kebahagiaan kepada orang miskin tanpa diberi harta. Dan Allah bisa saja mengolah orang kaya miskin hati, mengolah orang kaya stres, mengolah orang kaya tidak tenang tanpa diambil hartanya. Betul atau tidak? Bukan berarti pian tidak boleh kaya, tapi ingat, kaya sejati adalah jaya. Apa itu jaya? Sukses. Menurut siapa? Menurut Allah. Kenapa jadi harus menurut Allah? Karena yang menjadikan dunia ini siapa? Yang beri rezeki siapa? Yang kasih ilmu siapa? Berarti ukuran sukses atau tidak yang pas, ukurannya dari siapa? Kita tuh sudah kadada yang bisa kita beri untuk Nabi Muhammad, setidaknya jangan menyupanakan Nabi Muhammad. Maaf wahai adikku yang dikasihi oleh Allah, kita ini dihadapkan zaman yang mana urat malu sudah mulai pagatan, urat malu sudah mulai putus. Oh ya adikku yang dikasihi oleh Allah, takuni kuitan pian bahri, mun ada dulu orang berjoget sorongan di pinggir jalan tuh dipadakan apa tuh? Orang gila. Mun ada tuh berjoget sorongan ya kah pede, itu bahari dipadakan orang gila. Wayah ini ya Allah, hai. Ya kah? Orang gila disambang lihumnya kada hakun disambat orang gila. Ini kada orang waras hendak jadi gila. Jamaah. Anu handphone. TikTokan, berjoget di hadapan kamera, diposting, live streaming, bahkan maaf banyak sekali wah ini babinian gentayangan tengah malam di TikTok. Jamaah. Kalau dulu babinian keluyuran malam disambat babinian kada baik. Bujur bu. Wayah ini buai keluyuran babinian kada di jalan lagi di TikTok. Bujur kada binian. Anu setai bagawi cari duit ada waktunya cilai. Ada waktunya. Masa 24 jam di muka TikTok. Ya Allah, hai. Tuh hadangan atau hadangan lah biar. Hadangan dah lah. Kebo munnya sudah menjelang maghrib inya bulikan ke kandang guringannya dada kebo main TikTok sampai malam. Allah, ada manusia siang malam keluyuran di TikTok, siang malam keluyuran di medsos. Ini manusia bungol pada kebo. Jamaah Allah, yuk gunakan akal sehat di dalam menentukan sikap. Gunakan akal sehat dalam menentukan sikap, karena memang ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran akal sehat. Akal sehat kita gunakan. Pian tuh ya kah joget-joget di handphone lalu pian share. Pian tuh sebenarnya dalam hati nurani sadar pian sedang melakukan sesuatu yang gila. Bahkan kan ada tulisan statusnya, maaf gila setumat ya. Han tahu aja tuh gawian gila, tapi ya tadi iya kah hati nurani pian yang pian rasakan bahwasanya pian sedang melakukan kegilaan itu tidak pian iyakan itu kegilaan sehingga pian tetap melakukannya. Jika pian mengiyakan itu kegilaan maka pian akan stop. Oh ini gila lah, oh kada pantas dilakukan oleh orang waras. Itu disunnahkan menambah-nambahkan saksi kebaikan dengan cara berpindah-pindah tempat di dalam melakukan taat.
Wa yusallu yantakilu, disunnahkan untuk berpindah melakukan sholat sunnah ataupun fardu, supaya tempat yang kita berpindah-pindah di dalam melaksanakan sholat sunnah atau fardu itu menjadi saksi kelak di akhirat. Dalilnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, di hari di mana bumi itu semuanya mengkhabarkan kepada kita dan kepada Allah tentang apa yang kita lakukan di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha, dan dengan demikian memang itu adalah perintah Tuhanmu kepada itu bumi. Allah yang perintahkan bumi, bumi, apa yang dilakukan hambaku di atasmu, engkau kelak besok yang akan menjadi saksi buat mereka. Munya berjalan, kita pindah satu tempat ke tempat yang lain, hanya cuma melakukan maksiat, berarti kita hanya menambah-nambah saksi maksiat kita. Nauzubillah. Mending di rumah aja, biar di situ aja yang jadi saksi dah. Tapi tidak mengharapkan kita melakukan maksiat. Ini hanya sebagai pukulan kepada kita bahwa apabila kita itu berpindah-pindah tempat, berjalan-jalanan, kada ada ketaatan di dalam jalan-jalan kita, mending di rumah daripada menambahkan saksi maksiat kita. Nauzubillah. Menghalakan nafas, faja'ala yanfukh, Nabi kita menghalakan nafas, wa yabki, dan menangis sejadi-jadinya, wa yaqulu Rabbi, wahai Tuhanku, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim, tidakkah engkau berjanji kepadaku bahwa tidak akan menurunkan azab bala musibah di kalangan mereka selagi aku berada di kalangan mereka? Di mana janji Allah di dalam Al-Quran? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab bala musibah selagi engkau wahai kekasihku Muhammad berada di kalangan mereka. Lalu Nabi kita, ya kan, bertawassul dengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Rabbi, alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Tuhanku, tidakkah engkau pernah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menurunkan azab selagi aku berada di kalangan itu? Kalau sudah diberikan hidayah cinta kepada wali, maka tanda-tandanya tidak banyak komentar dengan kelakuan wali. Selesai. Kalau masih ada komentar dengan kelakuan wali, berarti hidayah atau rahmat Allah yang berupa cinta kepada wali belum maksimal masuk ke dalam diri pian. Belum maksimal. Kalau masih bertanya, kenapa jadi kayak itulah? Harusnya begini loh. Nah, kalau ada masih seperti itu di dalam hati pian, berarti rahmat Allah yang berupa cinta kepada wali belum maksimal masuk kepada diri pian. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turid min ghairika kullama turid. Kamu tidak bisa mendapatkan dari dirimu setiap apapun yang kamu inginkan. Bagaimana bisa kamu mengharapkan, menginginkan dari diri orang lain setiap apa yang kamu inginkan? Maka ujar pepatah Arab ini, pandang dirimu saja. Kamu saja tuh kada kawa memenuhi dirimu. Setiap apa yang kamu inginkan pada dirimu, kamu tidak bisa mengabulkannya. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dari orang lain bisa memenuhi apa yang kamu inginkan? Yang paling hebat manusia di dunia inilah manusia yang bermentalkan kaya walaupun miskin. Banyak orang kaya di luar sana, Bapak Ibu, mentalnya mental miskin. Hei jamaah, Lon kasih contoh. Hei jamaah, pian punya duit 100.000, tiba-tiba datang mama pian hendak minjam duit 60.000. Tajulung gak ada? Tajulung gak ada? Duit pian 100.000, datang mama pian hendak minjam duit 60.000. Tajulung gak ada? Maka ada aja. Mana mamanya nih, mana? Ini bisa hasil mau olah kada bacaan nih. Jamaah, orang yang bermentalkan kaya
pasti dia akan serahkan 60.000 walaupun sisa 40.000. Namun ketika dinaikkan oleh Allah rezekinya menjadi 1 M, tiba-tiba datang lagi kuitannya minjam duit 600 juta, tajulung lah. Kujuran. Mudah-mudahan amin. Hanya orang yang bermentalkan kaya tajulung 600 juta walaupun sisanya tinggal 400 juta. Disinilah menunjukkan Bapak Ibu, orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang pemurah. Manusia engken lawan manusia hemat tuh beda, Pak. Kalau hemat tuhnya pintar mengeluarkan duit. Kalau urusan maksiatnya kadang mau mengeluarkan duit. Urusan taat dia keluarkan duit nyuruh hemat. Tapi kalau orang engken terbalik. Urusan dunia lancar. Urusan akhirat pelit. Itu orang apa? Engken. Jamaah. Salasun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 macam yang dapat membinasakan manusia. 1, syuhun muta'. Apa itu syuhun muta'? Orang engken barajut. Dia sedang membinasakan dirinya. 1, kebinasaan bagi orang pelit adalah rumahnya dijauhi malaikat. 2, kebinasaan orang pelit, makanannya jadi penyakit. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian diundang orang pelit, jangan banyak-banyak makan di sana. Kenapa? Jadi penyakit. Jemaah. Tapi tu'amus sakha, makanan orang pemurah, dawaun itu jadi obat, kata Imam Syafi'i. Banyaki makan di rumah orang pemurah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulun tidak minta orang sugih, ulun hanya minta orang yang bermentalkan sugih. Percuma orang sugih mun mentalnya miskin. Bujur kada?